kita kekurangan vitamin D itu bisa menyebabkan depresi. Karena kenapa? Halo ibu-ibu yang cantik, mbak-mbak, serta adik-adik yang kece dan mas-mas yang ganteng. Ketemu lagi dengan Jurnal Dr. Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat di rumah, menemani anak-anak belajar online, kemudian masak, makan makanan yang sehat, yang bergizi. Jarang-jarang loh, kapan lagi kan? Oke, sesuai janji saya akan melanjutkan Jurnal Dr. Ika yang pertama, di mana saya udah menjelaskan mengenai apa sih fungsi vitamin D, kemudian kadar normalnya berapa. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan kadar vitamin D, di mana normalnya adalah 30-50, dan apabila kita mendapatkan kadar yang di bawah dari normal, di bawah 30, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Yang harus kita lakukan yang pertama, nggak usah panik gitu, karena kita nggak sendiri. Dari 5 orang, 4 orang Indonesia itu mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin D. Nah, yang perlu dilakukan yang pertama yaitu kita konsultasi, baiknya ke dokter gizi atau dokter anti-aging atau dokter yang berkompeten di bidang ini. Biasanya kalau misalnya di bawah 30 itu penanganan itu beda-beda. Kalau di bawah 10 bisa dikasih suplementasi, misalnya vitamin D3 sebanyak 5.000 unit untuk digenjot pada awalnya, dan kemudian selanjutnya akan diturunkan. Dan apabila ia sudah mengalami sakit dalam tanda kutip, itu bisa bahkan vitamin D tersebut diberikan hingga 10.000 unit. Dan perlu diketahui juga vitamin D3 ini juga ada loh yang bentuknya berupa suntikan atau injeksi, dan semuanya ini harus kita konsultasikan ke dokter yang kompeten. Dalam satu jurnal dari Singapura Journal Academy, di situ juga terperinci kalau misalnya kita range-nya itu 10-20, misalnya apa yang dilakukan. Nanti di sini akan saya tayangkan jurnalnya 10-20 kita mengkonsumsi berapa unit dan berapa. Tapi ya itu tadi, kita tidak dapat menterapi diri kita sendiri, sebaiknya konsultasi dengan dokter gitu. Selain dari Singapore Medical Journal tadi, ada juga guideline untuk vitamin D. Berapa sih vitamin D dosisnya yang harus kita konsumsi? Nah, baru tuh setelah si dosis tadi gitu, ada lagi tuh muncul pertanyaan, apa sih tanda-tandanya kalau misalnya kita kekurangan vitamin D? Dari salah satu jurnal, dari American Journal Nutrition, itu dipaparkan kalau misalnya kita kekurangan vitamin D, itu bisa menyebabkan depresi. Karena kenapa? Si vitamin D ini kan seperti yang saya katakan sebelumnya, vitamin D ini prohormon. Dia itu sangat mendukung hormon dalam tubuh. Jadi dicurigai dia mendukung si hormon serotonin, hormon untuk hati, pikiran, dan sebagainya. Kemudian bisa terjadi osteoporosis atau kelainan tulang. Kita juga mudah lelah, keringat yang berlebih, itu juga merupakan salah satu tanda-tanda orang kekurangan vitamin D. Rambut rontok itu juga merupakan tanda kekurangan vitamin D. Nah, jadi ada sih orang-orang yang beresiko lebih tinggi kekurangan vitamin D. Misalnya dia itu banyak bekerjanya itu di dalam ruangan, pasti dong, karena kan nggak ada si kompornya yang pembentuk vitamin D, si sinar matahari tadi kan gitu. Kemudian orang tua, orang yang berkulit hitam, kemudian banyak lagi yang lainnya menyebabkan timbul resiko yang lebih tinggi dia kekurangan vitamin D tersebut. Nah, kesimpulannya nih dari apa yang saya sampaikan dari Jurnal Dr. Ika yang pertama dan kedua ini apa sih? Ingin membuka saja bahwa ada loh vitamin lain yang luar biasa manfaatnya dan sangat berpengaruh di tubuh kita, yaitu adalah vitamin D. Karena selama ini yang kita tahu kan vitamin C, vitamin A, vitamin E untuk kulit. Nah, ternyata vitamin D ini sangat baik untuk imunitas tubuh kita. Ada juga makanan-makanan yang mengandung vitamin D seperti ikan kembung, kemudian ada telur, ada margarin, dan yang lainnya bisa di-searching di internet. Oke, sekian untuk kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Jangan lupa subscribe dan komen. Dan see you next again in Journal with Dr. Ika.